Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulkadri, NIM 1831041184, kelas PJKRE 2018. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah biomekanika olahraga. Pengertian biomekanika. Biomekanika merupakan ilmu yang membahas aspek-aspek biomekanika dari gerakan-gerakan tubuh manusia. Biomekanika merupakan kombinasi antara keilmuan mekanika, antropometri, dan dasar ilmu kedokteran. Menurut Frankel dan Norden, biomekanika merupakan konsep fisik dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada berbagai macam bagian tubuh dan yang bekerja sama bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Menurut Caffin dan Enderos, OCAP adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara pekerja dan peralatannya, lingkungan kerja, dan lain-lain untuk meningkatkan performansi dan minimisasi kemungkinan cedera. Biomekanika dan cara kerja adalah pengaturan sikap tubuh dalam bekerja. Sikap kerja yang berbeda akan menghasilkan kekuatan yang berbeda pula dalam melakukan tugas. Dalam hal ini, penelitian biomekanika mengukur kekuatan dan ketahanan fisik manusia dalam melakukan pekerjaan tertentu dengan sikap kerja tertentu. Tujuan untuk mendapatkan cara kerja yang lebih baik, di mana kekuatan ketahanan fisik maksimum dan kemungkinan cedera. Ilmu biomekanika membahas mengenai manusia dari segi kemampuan seperti kekuatan, daya tahan, kecepatan, dan ketelitian. Biomekanika didefinisikan sebagai bidang ilmu aplikasi mekanika pada sistem biologi. Biomekanika merupakan kombinasi antar disiplin ilmu mekanika, terapan, dan ilmu biologi dan fisiologi. Dalam melakukan tugas-tugas manipulatif, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain: 1. Menyeimbangkan antara gerakan yang statik dan gerakan yang dinamis. 2. Menjaga kekuatan otot, di mana pemakaian otot maksimum di bawah 15%. 3. Mencegah off-motion, sendi yang berlebihan. 4. Menggunakan otot yang lebih kecil untuk kecepatan dan ketelitian. Tujuan mekanika: mencegah gangguan cedera pada sistem rangka, memperbaiki kondisi tempat kerja, meningkatkan kinerja organisasi atau efisien, kualitas, dan kepuasan kerja. Faktor-faktor risiko terkait permasalahan MSDS: 1. Masalah postur kerja yang tidak normal. 2. Pekerjaan yang berulang. 3. Durasi kerja yang lama. 4. Pembebanan statis pada otot. 4. Tekanan, kontak fisik, getaran, temperatur. Pada banyak kegiatan atau pekerjaan sehari-hari secara tidak langsung, ilmu biomekanika telah diaplikasikan dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu seperti mengecat langit rumah atau operator dengan display yang tidak sesuai. Ilmu biomekanika menganalisis sebagai pembebanan yang statis. Titik berat tubuh terdiri dari dua macam, yaitu untuk umumnya orang dewasa yang berdiri dengan kedua lengan di samping badan, maka titik berat tubuh itu terletak di sekitar pinggang atau 1 inci di atas pusar. Untuk perempuan, titik itu akan terletak lebih rendah.
Alasannya perempuan biasanya memiliki bahu yang lebih kecil dan pinggung yang lebih besar, sehingga massa tubuh lebih banyak di bagian bawah. Sebaliknya, pria umumnya mempunyai panggul lebih kecil dan bahu lebih besar. Bagaimana daya tarik bumi mengaruhi layangan? Seorang atlet yang sedang melayang di udara memiliki titik berat yang sama seperti atlet sedang kontak dengan bumi. Gerak tubuh di udara memposisikan kembali titik berat relatif gerak tubuh atlet seperti sedang berada di bumi. Di bumi, atlet cenderung belokkan tarikan bumi sampai ia jatuh kembali ke bumi. Di udara, pengaruh tarikan bumi sungguh nyata. Seorang pelompat indah yang menolak ke atas dari papan lompat segera diperlambat oleh tarikan bumi ketika naik dan dipercepat pada saat turun. Seperti dapat diamati, tarikan bumi dalam memperlambat pelompat ketika naik sama besar seperti mempercepat pelompat ketika turun. Ketika seorang atlet di udara, tarikan bumi berkonsentrasi pada titik berat tubuh atlet. Tidak ada bedanya apakah atlet tersebut melakukan atau membuatkan tubuh atau bergerak tak terkontrol dengan gerak lengan dan kaki ke sana kemari. Menggerakkan lengan dan kaki di udara secara terus-menerus memang merubah letak titik berat tubuh seperti ketika berada di darat, tetapi bumi tetap mengarahkan tarikannya pada titik berat tubuh atlet. Tarikan bumi ini juga berlaku pada benda yang tidak berubah seperti lembing atau bola. Perbedaan hanya terletak pada bahwa atlet bisa mengubah bentuk sesuai keinginan di udara, sementara benda lain tetap dalam bentuknya. Jadi pada industri atau kehidupan sehari-hari, aspek biomekanika adalah dalam perindustrian. Ilmu mekanika digunakan untuk mengukur besar gaya yang dibutuhkan oleh operator yang melakukan suatu pekerjaan dengan postur tubuh. 2. Dengan ilmu biomekanika, aplikasinya dalam industri menyatakan besarnya gaya otot yang diperlakukan oleh seorang operator yang menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika dan mekanika. 3. Dengan mengaplikasikan biomekanika, kita mengetahui dan memahami serta dapat menentukan sikap kerja yang berbeda dapat menghasilkan kekuatan atau tingkat produktivitas yang terbaik. 4. Dengan ilmu biomekanika, aplikasinya digunakan dalam mengevaluasi pekerjaan operator sehingga dapat menghasilkan cara kerja yang lebih baik yang meminimumkan gaya dan momen yang dibebankan pada operator supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Aplikasi yang lain adalah menentukan perancangan sistem tempat kerja dengan pertimbangan dari gerakan-gerakan tubuh manusia atau pekerja. Dengan ilmu biomekanika ini, jelas bahwa kita akan lebih mudah untuk menentukan rancangan sistem tempat kerja. Di samping tingkat ergonomisnya tinggi, maksudnya terciptanya keadaan lingkungan kerja yang enak, meningkatkan produktivitas, dan tingkat kecelakaan menjadi minim. Biomekanika dengan ergonomik. Biomekanika memiliki hubungan yang sangat erat dengan antropometri, dikarenakan dalam biomekanika mempelajari bagaimana melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan gaya dengan energi yang kecil, sedangkan antropometri merupakan pembelajaran dalam suatu perhitungan pada alat-alat yang digunakan oleh manusia di kehidupan sehari-hari. Antropometri menganalisis dimensi-dimensi alat tersebut dengan menghubungkan tubuh manusia dengan acuan sehingga terciptalah suatu alat yang
perkakas yang dapat digunakan dengan gaya yang tidak terlalu besar. Biomekanika tidak juga saja berhubungan erat dengan antropometri, tetapi juga dengan ilmu fisiologi dan postur kerja dengan mempelajari tentang gaya dan bekerja pada tubuh. Maka dapat dihitung dan diketahui berapa jumlah energi dan konsumsi oksigen yang dibutuhkan, serta dapat mengevaluasi posisi tubuh yang kurang ergonomis pada saat melakukan suatu pekerjaan. Hubungan antara biomekanika dengan ergonomi juga dapat dilihat dari definisi ekonomi, yaitu suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem itu dengan baik, yaitu mencapai tujuan yang diinginkan melalui pekerjaan dengan efektif, aman, sehat, dan nyaman. Kelebihan biomekanika. Dalam biomekanik kita akan berurusan dengan salah satu kejadian yang dinamakan kelelahan. Kelelahan tidak lepas dari biomekanika karena dalam aplikasinya biomekanika melihat orang secara mekanik, tetapi kodrat kemanusiaan pada manusia tidak dapat dikesampingkan, sehingga manusia atau pekerja mempunyai keterbatasan, yaitu salah satunya dalam keadaan yang dinamakan lelah. Kelelahan adalah proses yang menurunkan efisien performansi kerja dan berkurangnya kekuatan atau ketahanan fisik tubuh manusia untuk melanjutkan kegiatan yang harus dilakukan. Ada beberapa macam kelelahan yang diakibatkan oleh beberapa faktor yang seperti 1. Lelah otot, 2. lelah visual, 3. lelah mental, 4. lelah monotonis, sedangkan kelelahan yang disebabkan oleh jumlah faktor yang berlangsung secara terus-menerus dan terkumulasi akan menyebabkan apa yang disebut dengan lelah kronis, di mana gejala-gejala yang tampak jelas akibat lelah kronis dapat dicirikan seperti meningkatnya emosi dan rasa jengkel sehingga orang menjadi kurang toleran atau asosiasi terhadap orang lain, muncul sikap apatis terhadap pekerja, depresi yang berat. Problematika akhirnya membawa manajemen untuk selalu berupaya mencari jalan keluar karena kelelahan tidak segera ditangani secara serius akan menghambat produktivitas dan bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Kesimpulan, biomekanika didefinisikan sebagai bidang ilmu aplikasi mekanika pada sistem biologi. Biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika terapan dan ilmu biologi dan fisiologi. Biomekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makhluk hidup. Dalam biomekanika, prinsip-prinsip mekanika dipakai dalam penyusunan konsep, analisis, dan desain dan pengembangan peralatan dan sistem dalam biologi dan kedokteran. Ya, itulah tadi hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.